Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih atas rahmat dan karunia kasih sayang yang Allah berikan kepada alam semesta, kita semua dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'it, dan semoga sampai kepada kita semua yang insya Allah terus melaksanakan segala sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk kelas 12 MIPA 1 sampai MIPA 7 bertemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada subbab B, ya, masih bagian subbab B, yaitu tentang produksi kerajinan untuk pasar lokal. Pada produksi kerajinan untuk pasar lokal ini secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama pembahanan, yang kedua pembentukan, yang ketiga perakitan, dan yang keempat finishing. Itu yang termasuk pada produksi kerajinan tentang pengolahan bahan. Yang pertama tentang pembahanan. Apa yang dimaksud dengan pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Jadi disiapkan dengan rapih, secara umumnya dibersihkan. Contoh kalau menggunakan bahan alami, tentang mau bekas jagung, jagungnya dibersihkan dulu, dikeringkan dulu, sehingga dijemur dulu sehingga dapat digunakan untuk tahap berikutnya. Kalau dari bahan botol plastik, botol bekas, sederhananya dibersihkan, dihilangkan labelnya, dan lain sebagainya. Dan untuk sederhananya, untuk kalau dari bekas cangkang kopi bisa juga dibersihkan. Sehingga yang pertama tentang pembahanan ini adalah dibersihkan seluruh bahan, seluruh material yang akan digunakan untuk tahap berikutnya. Yang kedua adalah tentang pembentukan. Pembentukan pada bahan baku bergantung pada jenis materialnya. Pembentukan di sini, bentuk dasar materialnya akan dibentuk seperti apa sehingga digunakan untuk produksi selanjutnya. Tetapi secara umum juga material pada bahan ini, yang material padat dapat dibagi menjadi 2 material. Yang disebut yang pertama material solid, yang kedua adalah material tidak solid yang berbentuk lembaran atau serat. Sehingga kalau material solid seperti bentuk-bentuk yang lebih besarnya, tidak berbentuk lembaran atau serat. Ya, material solid contohnya seperti logam, kaca, plastik, atau kayu yang dapat dibentuk secara dipotong, dipotong, dipahat, atau sesuai bentuk yang lainnya yang diinginkan. Tetapi kalau untuk material yang tidak solid, sederhananya dapat digunting, dianyam, dirangkai, dan sebagainya. Ya, itu yang dimaksud dengan yang kedua, yaitu proses pembentukan. Yang selanjutnya, yang ketiga dan keempat adalah tentang perakitan dan finishing. Perakitan dilakukan apabila produksi yang terbuat terdiri dari beberapa bagian, sehingga yang pertama pembahanan setelah dibersihkan bahan-bahannya, yang kedua pembentukan, bagian-bagian produksinya yang akan dibentuk sudah dipotong-potong sesuai keinginan untuk tahap berikutnya, dan perakitan tinggal menyambungkan. Kalau dianyam tinggal menganyam, kalau dipahat tinggal dipahat, kalau diukir tinggal diukir, kalau digabungkan menggunakan lem tinggal dilem, dan lain sebagainya. Itu tentang perakitan. Ya, dan selanjutnya adalah finishing. Finishing yang terakhir adalah penghalusan sederhananya, tentang pengecetan, pewarnaan, sehingga barang produk yang kita buat ini menjadi indah untuk dilihatnya, sehingga hampir mendapatkan posisi-posisi terakhirnya untuk membuat produk yang kita buat ini. Sehingga finishing juga dapat berupa pelapisan permukaan atau perwarnaan agar produk dapat terlihat lebih awet dan lebih indah. Ya, yang selanjutnya adalah tentang metode produksi dan keselamatan kerja. Metode produksi dapat dibagi menjadi 2, yaitu metode tradisional dan metode modern. Metode tradisional dengan metode modern bedanya apa dan maksudnya apa? Kalau metode tradisional adalah semua kegiatan dari mulai pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing dikerjakan hanya oleh satu orang, sehingga dapat dikatakan metode tradisional ini adalah wirausaha yang masih kelasnya kecil, seperti itu. Sehingga semua kegiatan dari tahap awal hingga tahap akhir dikerjakan oleh satu orang. Tetapi untuk metode yang kedua, metode modern adalah metode yang setidaknya untuk kelas yang usaha yang cukup besar. Pada bagian-bagiannya memiliki orang-orang tertentu. Pada bagian pembahanan ada satu orang khusus, pada bagian pembentukan ada satu orang khusus lagi, perakitan satu orang khusus lagi, finishing satu orang khusus lagi. Ini disebut teknik yang modern, atau disebutnya conveyor juga, ban berjalan dalam bahasa kewirausahaannya. Ini 2 bentuk dalam metode kewirausahaan. Yang selanjutnya adalah tentang keselamatan kerja.
Keselamatan kerja dalam wirausaha juga tidak kalah penting. Kita harus memiliki standar-standar keselamatan kerja, dimulai dari alat-alat yang digunakan berstandarisasi sesuai dengan standar nasional kita, sehingga dapat melakukan suatu produk dengan kualitas yang bagus. Tetapi keselamatan kerja juga tidak hanya dari barang, dari alat, dari bahan yang kita gunakan. Keselamatan kerja juga berasal dari diri para pekerjanya, dari diri para pewirausahaannya. Apakah wirausahaan itu memang menjaga keselamatan dirinya, bekerjanya sesuai aturan, disiplin, penuh teliti, penuh kehati-hatian, sehingga produksi berjalan dari awal sampai akhir dengan kualitas pekerja yang memang memperhatikan keselamatan kerja dapat berjalan dengan baik. Ya, dari Bapak materi hari ini cukup sekian video di sini. Seperti biasa, tugasnya tinggal rangkum materi-materi penting yang sudah Bapak sampaikan barusan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikannya, bahasa Bapak masih banyak belepotan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.